Melihat hantu besar di belakangnya akan difoto dengan telapak tangan, dan sekarang Feng Tianxing tampak sangat malu. Dia pasti tidak dapat ditolak. Laksamana Yan adalah yang pertama bereaksi, dan bergegas langsung ke posisi Feng Tianxing, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menembakkan taji tulang yang tak terhitung jumlahnya, mencoba memblokir hantu besar di belakangnya. Laksamana Ming adalah orang yang paling cepat bereaksi sekarang, dan penguasa kota dari kota utama menurunkan tangan yang baru saja dia angkat. Karena Anda, Laksamana Ming, ingin merebut kebaikan ini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk merebutnya. Tuan kota dari kota utama sangat tidak senang. Feng Tianxing adalah orang kepercayaannya, dan sekarang seseorang merampas kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Feng Tianxing. Secara tidak sengaja, dia mengeluarkan apa yang dia lakukan di kota utama, dan memandang Feng Tianxing, dengan tatapan yang tidak ingin dia ajak bicara. Tapi setelah berpikir sejenak, penguasa kota dari kota utama masih menghela nafas, dan membuka tangannya ke arah posisi Feng Tianxing. Orang kepercayaanku akan diselamatkan apapun yang terjadi. Terlebih lagi, ada terlalu banyak hal yang terlibat dalam Feng Tianxing, akademi, kerjasama, dan sekarang dia, sebagai orang kepercayaannya, harus secara bertahap menumbuhkan kekuatannya di sisinya, menunjukkan pandangan yang baik kepada iblis lain. Dan mengikutinya di kota utama hanya Tuhan yang memiliki masa depan. Justru karena gagasan inilah penguasa kota dari kota utama mengambil inisiatif untuk pertama kalinya. Hanya saja sudah terlambat baginya untuk bergerak. Melihat telapak tangan besar itu hendak ditekan, bahkan Laksamana Yan, yang bergegas pertama kali, tidak punya waktu untuk menanggapi Feng Tianxing. Adegan seperti itu membuat penguasa kota dari kota utama menghela nafas, dan hendak menyerahkan hatinya dan menggunakan metode rahasia itu, ketika tiba-tiba, raungan mengguncang dunia. Saya melihat gelombang udara setinggi 1000 meter menyapu. Feng Tianxing tersapu oleh gelombang udara, dan tubuhnya terbang di udara untuk sementara waktu, dan tubuh besar makhluk hampa di belakang Feng Tianxing terlibat langsung di area ini. Dalam debu yang naik, cepat. Tangkap dia. Melihat bahwa Feng Tianxing terhempas, dan masih bertiup menuju posisinya, penguasa kota dari kota utama segera memberi perintah untuk membiarkan dua antek berikut terbang ke langit, siap untuk menangkap Feng Tianxing. Pada saat ini, Feng Tianxing mencibir di dalam hatinya. Ini adalah jantung penguasa kota di kota utama. Aku tidak bergerak ketika aku paling dalam bahaya. Apapun alasannya, masalah ini tidak dapat dibenarkan. Medan perang berubah dengan cepat, dan keputusan yang dibuat oleh penguasa kota utama jelas mengabaikan keselamatan Feng Tianxing. Untuk ras iblis seperti itu, lebih baik menggerogoti kekuatan bawahannya sesegera mungkin. Feng Tianxing berpikir demikian di dalam hatinya. Ketika dia bisa mengendalikan tubuhnya, Feng Tianxing menstabilkan sosoknya di udara, dengan satu tangan di belakang punggungnya, dan tangan lainnya menunjuk ke debu yang membumbung di langit di kejauhan. Suaranya yang dalam bergema di dunia. Semuanya yang hadir. Meskipun mereka menghancurkan penghalang alami ini hari ini dan menghalangi langkah Void, mereka tidak mundur. Sekarang segera siapkan front di tempat untuk mencegah Void menerobos tim kami. Laksamana Yan, tunjukkan petanya segera. Saya ingin mengatur pertahanan pada rintangan utama. Tuan kota utama, silakan duduk di sini. Kami telah membuat rencana yang sesuai. Saat iblis di bawah Tuan kota utama tiba, kami akan membuat rencana serangan balik. Feng Tianxing mengatakan bahwa di permukaan, dia menugaskan pekerjaan 3 orang sudah selesai. Tapi nyatanya, dia dan Laksamana Yan adalah orang yang benar-benar berpartisipasi dalam diskusi. Adapun penguasa kota dari kota utama, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihatnya. Tetapi itu karena tubuh penguasa kota utamanya. Demi itu, saya memberinya sedikit uang. Kelihatannya berguna, tetapi pada kenyataannya, itu tidak berfungsi sama sekali. Setelah diatur seperti ini, Feng Tianxing pergi bersama Laksamana Yan. Saat keduanya datang ke kamp yang telah didirikan sebelumnya, Feng Tianxing menghela nafas. Kamu juga telah melihat hari ini bahwa penguasa kota dari kota utama memperlakukan kita seperti bukan siapa-siapa. Mulai sekarang, tidak peduli seberapa harmonis hubungan itu di permukaan, kita harus menjaga jarak yang cukup. Kamu tidak bisa benar-benar menyerahkan punggungmu untuk dia. Kata-kata Feng Tianxing dapat dikatakan benar-benar menyentuh hati Laksamana Yan. Klan iblis yang menganggap diri mereka tinggi ini jelas tidak layak untuk dihormati, tidak sama sekali. Sayang sekali dia adalah penguasa kota utama. Jika dia mengubah identitasnya, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Laksamana Feng berada dalam situasi berbahaya hari ini, dan dia duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Ini benar-benar menyebalkan. Feng Tianxing hanya mengangguk dalam diam, lalu mengabaikan masalah itu. Meskipun kami telah menghindari konfrontasi dengan kehampaan untuk saat ini, menurut pengamatan saya, setelah runtuhnya bahaya alam, itu akan berlangsung setidaknya 3 hari. Cukup bagi tenaga Tuan Kota Luo untuk bergegas. Tetapi Tuan Kota anak buah Luo tidak tahu kapan mereka akan datang. Kami akan tiba,
dan saya khawatir kami harus mengandalkan kekuatan kami sendiri ketika saatnya tiba. Dengan cara ini, meskipun tidak baik bagi penguasa kota dari kota utama bahwa saya mengirim setan sekarang, saya dapat mengirim ras manusia. Bagaimana dengan lingkaran sihir yang saya berikan kepada Anda terakhir kali? Apakah Anda sudah mengatur untuk penempatan setan? Laksamana Yan tiba-tiba menyeringai. Sejujurnya, benda itu sangat mudah digunakan. Aku sudah mengaturnya di area pertempuran kita. Tiba-tiba, sudut mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk menemui pasukan iblis penguasa kota? Laksamana Yan membeku sesaat, lalu tiba-tiba menamparkan kepalanya. Rusak. Dengan tergesa-gesa keluar dari tenda, buru-buru mengirim seseorang untuk menanyakan arah pasukan Tuan Kota Luo, dan bergegas sepanjang jalan. Tujuan mengatur lingkaran sihir di semua tempat adalah untuk mencegah Void membunuh di tempat lain. Tetapi sekarang, 700.000 setan di bawah Tuan Kota Luo adalah raksasa di mana-mana. Jika Anda mati, Anda tetap akan terluka. Jika langkah mereka tertunda oleh lingkaran sihir, bahkan jika bahaya hari ini berlangsung selama 5 hari lagi, mereka mungkin tidak dapat menunggu bala bantuan tiba. Feng Tianxing merasa tidak enak di hatinya. Meskipun bawahan Laksamana Yan juga sangat berani dan pandai bertarung, pada dasarnya mereka tidak memiliki latihan sekeras bawahan mereka sendiri, dan ada perbedaan disiplin yang sangat besar. Belum lagi Feng Tianxing menekan bawahannya untuk tidak membabi buta memberikan kepala mereka hanya dengan memberi perintah di awal. Dan Laksamana Yan mendapatkan prestise dengan memenggal kepala kroni-kroninya yang tidak mematuhi perintah. Jika hal semacam ini terjadi beberapa kali lagi, Laksamana Yan mungkin tidak memiliki cukup kroni di sekitarnya untuk membunuhnya. Untuk sesaat, rasa krisis membuncah di hati saya. Laksamana Yan, masalah ini tidak bisa dibocorkan. Selain mengirim orang untuk menanggapi iblis di kota utama, kita juga perlu bersiap untuk bertahan lebih dari setengah bulan, setidaknya setengah bulan. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Saat ini dia bisa tiba secepat mungkin, tetapi kedua belah pihak tidak mengenal satu sama lain. Apalagi jika 700.000 setan akan mendengarkan kata-kata Feng Tianxing. Bahkan jika mereka bertemu, Feng Tianxing tidak tahu di mana ada sihir lingkaran diatur. Saya tidak bisa selalu apakah Anda berkeliaran dengan bala bantuan ini? Adapun Laksamana Yan, bahkan lebih mustahil. Negara tidak bisa hidup tanpa seorang raja, dan tentara tidak bisa hidup tanpa seorang komandan.